32 siswa yang bergabung. Kita belajar untuk tepat waktu ya, dari jadwal yang sudah Bu Jati berikan, yaitu jam 7.30 kita mulai pelajaran. Dan ini sudah lebih dari 1 menit kan, jam 7.31. Oleh karena itu, terima kasih pada anak-anakku semuanya yang telah bergabung di pagi hari ini, sejak awal tadi sebelum pelajaran dimulai. Untuk kegiatan pagi ini, sebelum nanti kita ulangan harian, seperti yang sudah Bu Jati sampaikan, bahwasanya pada hari ini pertemuan keempat, nanti kita akan mengadakan ulangan harian dengan link yang akan Bu Jati sampaikan nanti lewat WA grup kita, ya, WA grup kelas untuk PKN kelas 9. Nah, untuk itu dari materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga kemarin, dari mulai penerapan Pancasila dari masa ke masa, kemudian dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini sudah kita selesaikan, dan hari ini nanti kita akan tes dari apa yang sudah Bu Jati sampaikan. Sebagai koreksi untuk tugas yang pertama dan yang kedua, ada beberapa anak yang belum mengumpulkan, dan Bu Jati sudah sampaikan kalau belum mengumpulkan atau belum menyelesaikan ya tugas 1 maupun tugas 2 berarti punya hutang yang harus diselesaikan ya, yang harus kalian penuhi dari tugas yang ada. Kalau tidak, nanti tentunya kaitannya dengan nilai rapor yang akan kalian terima, nanti tidak lengkap untuk penghitungan nilainya. Jangan sampai kosong. Terima kasih bagi anak-anakku yang sudah mengumpulkan. Dari tugas 1 sudah ada 112 siswa, berarti sekitar ada 74 ya, 74 yang belum mengumpulkan. Ini untuk tugas yang kedua baru sekitar 90, berarti baru separuhnya. Karena itu bagi siswa yang belum mengumpulkan dan menyelesaikan, mohon untuk segera diselesaikan biar tidak punya tanggungan. Di awal juga tadi Bu Dali sudah mengeser materi, ya, mengeser materi kaitannya dengan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Saya hanya akan mengevaluasi apa yang sudah Bu Jati sampaikan dari dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di tugas yang pertama, banyak siswa yang menjawab, yaitu dimulai dari masa Orde Lama. Padahal nilai-nilai Pancasila, penerapan Pancasila dari masa ke masa itu diawali dari masa kemerdekaan, awal kemerdekaan, itu banyak yang terlewat ya, tidak menuliskan. Masa awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai 1959 yang di dalamnya terdapat pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Kemudian masa yang kedua barulah di sini yang dinamakan masa Orde Lama ya, Orde Lama. Lihat dulu. Nah, masa Orde Lama yaitu masa yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, di masa Orde Lama ini juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena periode ini disebut dengan demokrasi terpimpin. Kenapa? Karena demokrasi terpimpin ini demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara.
Nah, pemimpin negara yang saat itu dipegang oleh Presiden Soekarno, ya ini banyak hal-hal yang menyimpang yang dilakukan, dan ini berakhir dengan Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, ya, dekrit Presiden 5 Juli 59. Dengan berakhirnya dekrit Presiden 5 Juli 59, ini kemudian berlaku masa Orde Baru. Ya. Yang paling berkesan atau yang paling tercatat dalam sejarah pada masa Orde Lama, yaitu terjadi pemberontakan besar-besaran, yaitu pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit, dan tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet yang ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Masa yang berikutnya yaitu masa Orde Baru yang punya visi sangat bagus, yaitu ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Namun di samping itu ada hal-hal yang positif yang dilakukan pada masa Orde Baru, tetapi juga sejarah mencatat ada beberapa hal yang merupakan penyimpangan dari Orde Baru tersebut, ya. Yaitu adanya pembatasan berpendapat, yaitu di partai politik, bisa kalian ingat lagi, yaitu dengan pembatasan partai politik yang hanya diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Nah, ini berarti kebebasan politik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja. Kemudian kebebasan pers juga dibatasi, terbukti dengan banyaknya kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Nah, hal itu akhirnya menimbulkan pemberontakan juga ya pada masa Orde Baru, dan muncullah yang namanya masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai saat ini. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila juga selalu mengalami tantangan sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Ya, pada masa reformasi ini pemberontakan tidak ditujukan untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia ini banyak sekali, yaitu antara lain kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi. Namun di samping sisi positifnya juga ada sisi negatifnya. Kebebasan yang dilakukan itu bagus, ya, yaitu memacu kreativitas masyarakat. Di samping itu juga mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia. Apa? Yaitu hal-hal negatif akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Harusnya kebebasan itu dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Namun, di sisi lain, kebebasan itu ada oknum-oknum tertentu, ya, orang-orang tertentu, yaitu melaksanakan kebebasan ini tanpa batas.
Sehingga dampak negatifnya bisa kita lihat, yaitu munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, kemudian peredaran narkoba dan miras, aksi anarkis, serta menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pergaulan bebas, kita boleh bergaul, mengambil budaya-budaya dari luar. Namun ingat, Pancasila adalah filter. Pancasila adalah penyaring. Di mana jika nilai-nilai itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka tidak boleh kita ambil. Ya, nilai-nilai itu harus sesuai dengan nilai Pancasila. Pergaulan bebas itu yang sekarang sangat berpengaruh pada generasi muda seusia kalian, ya, yaitu yang bergaul dengan penuh kebebasan di luar batas etika, ya. Kemudian komunikasi yang tidak beretika itu yang bagaimana? Di kalangan pemuda khususnya seusia kalian, SMP, SMA, bahkan dari SD, ya, mereka bila berkomunikasi dengan orang yang lebih tua itu menganggap seakan-akan temannya sebaya, sehingga sopan santunnya, rasa penghormatan terhadap yang lebih tua itu kadang-kadang juga tidak pas. Ya, pola komunikasi yang tidak beretika, matur sama bapak ibunya dengan posisi masih berdiri, ya, tidak duduk dengan sopan. Kemudian berbicara dengan tidak memandang wajah, itu kan juga tidak beretika. Kemudian berbicara yang harusnya kita bahas orang Jawa, ya, pakai unggah-ungguh, kalau tidak bisa ya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sama bapak ibu guru kadang-kadang caranya juga moko pakai bahasa Jawa tapi tidak pakai tata krama, ya. Ini karena apa? Karena kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan berbicara, komunikasi tidak beretika. Ini tidak baik. Nah, lewat pendidikan PKN, lewat pendidikan budi pekerti, ya, kita diajari untuk tetap beretika. Walaupun kebebasan kita ini sudah lebih dijamin kebebasannya. Namun sekali lagi, kebebasan yang kita lakukan harus kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Bagaimana dengan peredaran narkoba dan minuman keras? Juga banyak sekali, khususnya pemuda, ya, generasi muda yang harusnya menjadi soko guru ini untuk meneruskan, ya, perjuangan bangsa, mempertahankan kemerdekaan bangsa. Ini para pemuda. Justru sekarang ini banyak para pemuda-pemuda yang tidak bertanggung jawab, generasi muda yang tergelincir pada peredaran narkoba dan minuman keras. Minuman keras yang setelah minum itu katanya muncul rasa percaya diri, ya, percaya diri yang negatif, yaitu apa? Berkelahi, tidak punya rasa takut, ya. Ini karena pengaruh alkohol atau minuman keras. Juga peredaran narkoba. Ya, nah, peredaran narkoba di tingkat sekolah sekarang sudah banyak sekali terjadi. Anak-anak yang sudah banyak tergelincir pada peredaran narkoba. Apalagi saat ini kita harus punya daya tahan yang tangguh, ya. Masa pandemi ini kan seakan-akan sekolah libur. Jadi kegiatan belajar kurang, ya. Oleh karena itu waktunya banyak yang terbuang. Oleh karena itu minuman keras, peredaran narkoba punya peluang yang sangat besar. Kalau kita tidak punya filter, tidak punya daya tahan, bagaimana supaya kita tidak terlibat, tergelincir pada masalah itu. Nah, masa pandemi ini
keluar rumah, tapi dengan cara belajar. Ya, waktunya memang banyak di rumah. Belajar, komunikasi yang baik dengan keluarga. Sehingga tugas-tugas yang diberikan harusnya dikerjakan bisa tepat waktu, tidak ngelantar sampai setengah bulan belum mengerjakan tugas. Ya, mengikuti pelajaran seperti ini bisa dari rumah tapi tetap dengan bersikap yang baik. Nah, aksi anarkis, ya, pengen menang sendiri, mengutamakan apa? Konflik di sini mengutamakan perpecahan, katanya untuk mengatasi masalah, konflik, perang saudara. Nah, ini akhirnya menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa karena individualisme yang tinggi, ya. Ini akibat dari kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah anak-anakku semuanya, walaupun kita itu sekarang di masa yang bebas atau masa reformasi yang penuh dijamin kebebasannya, namun nilai-nilai Pancasila harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai Pancasila itu memang dilahirkan dari bumi Indonesia. Pancasila yaitu sebagai ideologi yang terbuka. Apa artinya terbuka? Yaitu bisa menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila ini tidak akan hilang. Ya, kita ingat lagi apa nilai dasar Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Ayo dimatikan dulu. Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai gotong royong atau musyawarah, dan nilai keadilan. Ini tidak akan hilang walaupun Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi Pancasila jangan dihafal, tetapi harus diamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Kenapa? Supaya kita bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila. Mari kita perhatikan dari video yang kita lihat ini. Kapan pulang kampung? Kamu sakit sini. Yang penting ya. Pancasila 1,
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi siapa. Dimatikan dulu mikrofonnya. Pancasila itu namanya dasar dari negara kita. Sebagai pemuda Indonesia, kita wajib mengamalkannya dengan cara diucapin di mulut, diyakini di hati, dan dibuktikan untuk Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi dari video yang sudah kalian saksikan, di sana Pancasila itu tidak hanya harus dihafalkan, ya, tetapi memang diucapkan dengan lisan itu juga penting. Kemudian nilai-nilainya kita yakini di hati kita, lalu nilai-nilai ini kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jangan hanya hafal tapi tidak tahu maknanya, ya. Makna nilai-nilai masing-masing Pancasila itu harus kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Contohnya tadi kita mengambil HP orang lain, ya. Di sini dia kembalikan. Walaupun dia tidak mengatakan saya mengambil, ya. Ini dia kembalikan. Kemudian tas dari korban yang kedua,
juga dikembalikan. Sadar bahwa nilai-nilai yang ada Pancasila itu adalah nilai-nilai yang baik yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dihafalkan secara lisan, namun juga harus diwujudkan dalam kenyataan supaya kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang berketuhanan, sebagai bangsa yang beri kemanusiaan, tetap menunjung persatuan dan kesatuan, ya, mengutamakan musyawarah mufakat, dan juga di sini untuk bisa berbuat adil terhadap siapa. Tidak boleh membeda-bedakan, siapapun harus bisa kita berbuat adil terhadap sesama manusia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nukri. Jadi, ya kan? Aku dipanggil juragan. Nukri. Ya kan? Sudah di. Sudah kan? Yang sana berapa, yang sini berapa? Yang sana 20 kan? Yang sini? Sana 20. Yang sini? Belum kan? Maksud saya yang sini. Belum kan? Coba hitung. Satu. Kan? Maksud saya itu satu per satu. Biar jelas jumlahnya. Oh, ya. 1, 2, nah gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 48 kan? Berapa? 48. 48. Ya. Kamu harus ingat, kemarin berapa jumlah? 50. Nah, berarti hilang 2. Iya kan? Kamu harus tahu risikonya. Tahu kan? Apa risikonya? Dipecat kan? Dipecat. Ya, juragan. Ya.
sekarang 46. Berarti kurang 2. Iya, Juragan. Kamu tak kasih tahu? Iya. Kemarin itu 48. Sekarang 46. Berarti hilang 2. Saya tidak tahu, Juragan. Kebun ini bukan tanggung jawab saya. Siapa yang tanggung jawab? Ini tanggung jawabnya Sukri, Juragan. Sukri? Iya, Juragan. Selamat. Kamu harus bisa mencari siapa pelakunya. Iya, Juragan. Permisi, Juragan. Panas matahari belum juga turun. Makan apa ya? Nantinya bapak masih ada. Siapa? Kamu. Maafkan saya, Juragan. Sudah. Duduk. Seandainya ibu minta apa saja, tak kasih. Maafkan saya, Juragan. Selamat Sukri, anaknya Bapak. Silakan. Sudah. Kamu harus dapat hukuman. Kalau anakmu minta cepat kembali, kamu kerja di kebun saya selama 1 minggu tidak dapat gaji. Yuk, dipanggil Juragan. Iya, Bang. Apa saya sudah bisa jemput oleh? Ikut saja.
tahu kenapa kerja di tempatku tanpa gaji? Saya mengaku salah, Juragan. Maafkan saya, Juragan. Syukurlah kalau kamu memang sudah sadar. Mencuri itu adalah perbuatan yang tercela. Mulai hari ini, kamu saya bebaskan. Terima kasih, Pak Juragan. Selamat, Sukri. Siap, Kang. Tapi, Juragan. Nggak usah pakai tapi. Nih, untuk kamu dan anakmu. Dan kamu lihat anakmu di atas. Terima kasih, Juragan. Lalu, nasib saya bagaimana, Kang? Kamu tetap Dipecat? kerja di sini maksud saya. Iya. Sekarang kita lihat isu yang ada di atas. Iya? Ya, ayo, ayo, ayo. Baiklah, nih anak-anakku semuanya. Setelah kita menyaksikan dari video tadi yang berjudul Emak, ya, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita tanamkan. Atau semua nilai-nilai yang ada, nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, di contoh tadi adalah nilai sila kemanusiaan, di mana Juragan memberikan tanggung jawab yang besar kepada para pegawainya dan telah berbuat adil juga, yaitu memberikan hukuman. Namun ternyata setelah tahu apa alasannya si emak itu mencuri apelnya dan dipekerjakan dari awal katanya tanpa dibayar, namun setelah anaknya sembuh, anaknya diambil itu tadi, dirawat, sembuh, diobati dan sembuh, dan si emak juga mendapatkan haknya, yaitu bekerja menerima gaji. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa yang namanya nilai-nilai Pancasila tidak hanya kita hafal saja, tetapi harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu nanti setelah ini kalian akan mengikuti ulangan, nanti linknya saya bagi dari awal sampai akhir. Pelajaran ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Marilah kita akhiri ya pertemuan ini, dan sekali lagi mari nilai-nilai Pancasila tetap kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak kehilangan jati diri. Doa untuk mengakhiri kegiatan pada pagi ini dimulai. Cukup, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bisa meninggalkan ini, kemudian nanti dibuka linknya untuk
ulangan. Ya, ulangan segera dikirim karena waktunya terbatas 1 jam. Jam 8, jam 9 sampai jam 10. Mbak. Terima kasih.